Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membahas judul yang saya bawakan, simulasi rangkaian catu daya menggunakan Proteus 7 dan 9. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fizraisa Masandanawar, NIM 202411040, kelas 4B, mata kuliah Elektronika Industri. Sebelumnya, di sini kita harus mendownload sebuah aplikasi yang menamakan Proteus. Langkah-langkahnya seperti berikut, yaitu langkah pertama, jalankan aplikasi Proteus, kemudian akan muncul jendela seperti berikut ini. Pada jendela awal ini terdapat beberapa item informasi yang bisa diklik seperti panduan, isi Proteus, getting start, help about, start, dan news. Langkah kedua, untuk membuat project baru, silahkan pilih New Project, maka akan muncul jendela New Project Wizard Start. Beri nama file simulasinya pada bagian Name dan tentukan folder pada bagian Path, lalu klik Next. Langkah ketiga, selanjutnya muncul jendela New Project Wizard Schematic Design. Pilih Create a Schematic from Select Template. Di sini kita bisa memilih kategori schematic, layout seperti landscape, portrait A2, dan lain-lainnya. Untuk latihan akan digunakan pilihan default, yaitu untuk ukuran A4, kemudian klik Next. Langkah keempat, muncul jendela New Project Wizard PCB Layout. Jendela ini berfungsi untuk memilih kategori skematik PCB Layout. Terdapat banyak pilihan kategori seperti single layer, double layer, dan lain-lain. Untuk kesempatan ini, kita tidak akan membuat PCB layout, sehingga pilih download create a PCB layout, klik next untuk melanjutkan. Langkah kelima, kemudian muncul jendela New Project Wizard Firmware untuk memilih microcontroller yang ingin digunakan, misalnya PLC, APR 8051, dan lain-lain. Sebagai latihan, pilih saja No Firmware Project, kemudian klik next. Langkah keenam, muncul jendela New Project Wizard Summary yang merupakan bagian akhir dari proses awal membuat file project baru, kemudian klik Finish. Langkah ketujuh, setelah mengklik Finish, maka akan muncul jendela utama dari software Proteus. Pada jendela inilah kita bisa membuat rangkaian simulasi elektronik sesuai dengan rangkaian desain yang ingin kita simulasikan di aplikasi Proteus tersebut. Dan yang terakhir, langkah ke-8, yang paling akhir adalah muncul jendela utama dari Proteus untuk menggambar skema rangkaian elektronika yang diinginkan. Kita dapat menambahkan sebuah komponen dengan cepat. Dengan cara klik tombol P, maka akan muncul kotak dialog Pick Device. Masukkan kata kunci komponen yang akan dimasukkan, misalnya Arduino, resistor 220, dan LED green pada jendela Pick Device. Komponen yang dicari dengan kata kunci akan muncul di bagian kanan, seperti ini. Berikut pengertian dari rangkaian simulasi rangkaian catu daya adalah: catu daya dikenal sebagai power supply, adalah alat yang berupa sistem yang berfungsi untuk menyalurkan energi listrik. Secara prinsip, rangkaian catu daya adalah menurunkan tegangan AC, mengarahkan tegangan AC menjadi tegangan DC, dan menstabilkan tegangan DC. Komponen prinsip kerja dari catu daya adalah komponen-komponen dalam sebuah rangkaian pencatu daya umumnya terdiri dari trafo, dioda, kapasitor, resistor, LEC regulator, dan LED sebagai komponen indikator. Dalam komponen tersebut memiliki peran masing-masing dalam mengubah tegangan AC menjadi tegangan DC yang terintegrasi di dalam sebuah rangkaian tersebut. Komponen utama yang biasanya digunakan menurunkan tegangan adalah transformator atau disebut trafo. Transformator terdiri dari dua buah lilitan, yaitu lilitan primer N1 dan lilitan sekunder N2, yang dililitkan pada suatu inti yang saling terisolasi atau terpisah antara satunya dengan yang lain. Dengan demikian, transformator dapat digunakan untuk memindahkan daya listrik pada lilitan
lilitan primer ke lilitan sekundernya tanpa adanya perubahan daya yang terjadi. Berikut simulasi rangkaian satu daya yang saya buat pada aplikasi Proteus. Sekian, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.